Doa. Ya baiklah, mari kita tutup dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bu Rebeka yang akan mengajar kami, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami Tuhan, supaya kami memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Ya. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah siap ya? Oke Bu. Oke. Jadi kita akan meneruskan pelajaran kita yang kemarin tentang karunia Roh Kudus. Kita tahu bahwa karunia Roh Kudus itu diperlukan buat kita untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk gagah-gagahan ya. Bukan untuk supaya kita terkenal gitu, enggak. Itu untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu karunia-nya beda-beda. Karena kita melihat bahwa Yesus adalah kepala, kita adalah anggotanya, maka kayak tangan itu fungsinya beda sama kaki. Kayak mata itu beda lagi fungsinya sama telinga. Kemudian yang lain juga beda-beda ya. Kita tahu semuanya punya beda, tapi semuanya diperlukan. Ingat gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor berapa ya, nanti dulu. Ini anunya benar nggak? Itu sudah ya? Ini sudah ya? Ya, Betul ya? betul. Nomor 4 sudah ya? Udah. Nomor 4 udah, nomor 5 juga sudah. Nomor 5 udah ya? Udah, Nomor Bu. 6 udah ya kayaknya. Udah. Belum, yang Nomor ada 6 tulisannya udah. belum tentu juga sudah ya. Nomor Bawahnya 7. Udah ya nomor sudah ya. 7. Sekarang nomor 8 ya. Iya. Oke. Sekarang kita dibilang kita perlu mengembangkan karunia-karunia yang ada pada diri kita untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus tadi dibilang ya. Oke, sekarang nomor 9. Hati-hati dengan karunia tiruan. Nah, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu dia dulu itu mengawal tahta Tuhan. Dia malaikat yang sangat hebat. Kemungkinan dia salah satu dari serafim. Jadi dia pokoknya dia malaikat yang sangat terang lah ya. Iblis itu udah tadinya ya. Entah namanya siapa lah ya. Kita nggak tahu dia di sana. Tapi karena dia ingin menjadi Tuhan, maka dia dibuang ke bumi. Iblis. Waktu dia dibuang di bumi, maka dia menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat di surga. Kayaknya itu anggota paduan suara semua ya. Gitu ya. Jadi makanya ketika Lucifer dan malaikatnya itu ke bumi, di surga itu kurang paduan suara. Maka Tuhan senang banget kalau mendengar kita nyanyi ya. Makanya kalau kita semua kalau nyanyi untuk Tuhan itu yang sungguh-sungguh gitu. Karena Tuhan senang banget mendengar kita menyanyi dari hati, dari roh kita, dari jiwa kita, dengan mulut kita juga. Senang banget ya. Pernah tahu itu enggak? Kalau lihat tuh di Facebook, enggak di YouTube ya, di YouTube itu ada 7 orang lagi latihan nyanyi lagu Haleluya. Haleluya. Misalnya, Haleluya. Maka itu direkam ya, orangnya cuma 7, tetapi ketika rekamannya diputar kembali, ternyata yang nyanyi itu kayak orang ribuan, dan suaranya itu panjang, nggak putus-putus. Ternyata ada banyak malaikat yang ikut nyanyi. Itu keren ya. Jadi malaikat itu di sana ada sih gantinya Lucifer, tapi maksudnya Tuhan senang banget mendengar kita menyanyi. Bisa barengan sama malaikat. Nah, iblis itu dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Coba kita baca dulu di 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Silakan ada yang bacain. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Dua Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu,
pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Saya terkesan sama kesaksian dari Sadhu Sundar Singh, penginjil yang di India itu ya, orang India yang penginjil. Jadi Sadhu Sundar Singh pada suatu hari dia berjalan di mana, hutan apa di mana, saya kurang ingat ya. Tapi dia bertemu dengan Tuhan. Ceritanya bertemu dengan suatu penampakan yang sangat heboh, yang luar biasa, yang keren, seperti Tuhan Yesus yang di Wahyu itu loh. Gitu ya. Tuhan Yesus yang di Wahyu pasal 1 itu penampilannya keren banget. Ya, jubahnya putih, terus ikat pinggangnya emas, rambutnya putih, matanya seperti nyala api, suaranya seperti desau air bah, wajahnya seperti matahari, kakinya seperti tembaga, seperti itu. Dari mulutnya keluar pedang roh, misalnya seperti itu, pedang roh ya Yesus mah ya. Nah, jadi Sadhu Sundar Singh itu melihat ada penampakan seperti itu. Mula-mulanya dia kira itu Tuhan Yesus. Kemudian ketika dia mau sujud, dia lihat dulu ya wajahnya ya. Karena kita senang sekali melihat wajah Tuhan Yesus. Kalau kita meninggal nanti, yang pertama yang pengen kita lihat tuh sebenarnya ya wajah Yesus. Yang tampan itu, yang bagus itu. Jadi dia lihat wajahnya langsung dia tahu, kamu bukan Yesus, kamu iblis. Kok bisa dia tahu? Kok bisa tahu dia? Iblis ngacir ya kalau ketahuan dia iblis tuh. Karena matanya beda. Kalau Yesus itu matanya penuh kasih, iblis itu matanya menyala-nyala dengan penuh apa tuh? Pasti dia jengkel, dendam, dan seterusnya karena dia dibuang dari surga. Surga itu tempat yang sangat enak. Jadi ketika dia dibuang dari sana, dia jengkel sekali dan dia tidak pengen kita manusia masuk ke surga sana. Ya mungkin dia berpikir, wah enak banget. Manusia menempati tempat saya yang dulu itu enak sekali gitu. Di surga itu sangat indah gitu. Dia nggak mau kita ke sana. Gitu ya. Nah, jadi ada itu baru penyamaran penampakan ya. Iblis tuh ya. Kita jangan pernah berpikir begini, kalau iblis datang kita tahu lah. Kan dia kan ada taringnya, ada tanduknya, matanya merah, badannya merah misalnya ya. Kalau memang kayak gitu yang datangnya, maka kita sudah lari dulu, pergi kita atau kita usir dia ya dalam nama Yesus ya. Misalnya iblis datangnya seperti itu. Serem, apalagi taringnya berdarah-darah. Wah, nggak mau kita bertemu dengan dia. Kita usir, kita lari gitu ya. Tapi iblis datang sebagai malaikat terang tadi dibilang. Nah itu yang repot. Karena dia bisa menipu kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, kita bisa tertipu dengan penampakan dia. Iblis datang kepada kita dengan penampilan siapa lagi? Dia bisa menyamar dengan penampilan siapa? Yesus, bukan selain Yesus, dia bisa menyamar juga jadi orang tampan, orang cakep. Hati-hati ya. Dan kita lihat karunia tiruan itu juga bisa ditiru oleh iblis. Kita lihat di televisi beberapa saat yang lalu ada orang yang bisa menyembuhkan, bukan orang Kristen sih, bukan dalam nama Yesus, menyembuhkan. Hebat sekali ya, bikin mujizat. Terus ada lagi yang dulu waktu orang Kristen, orang karismatik itu kalau doain pada jeblak, dia juga bisa bikin orang pada jeblak, pingsan. Ada yang seperti itu. Niru lah, supaya dianggapnya sama gitu ya. Sama aja. Kan iblis orang senangnya niru kok. Makanya dia itu pengennya seperti itu. Waktu Tuhan bertahta di utara, nanti kalau kita kapan-kapan belajar tentang utara ya. Dia ikutan bertahta di sana. Sampai Tuhan nggak mau Makanya Tuhan sudah nggak senang lagi bertahta di utara karena iblis niru kayak gitu. Semua ditiru. Karena dia memang pengen jadi Tuhan. Ya pengen gitu ya. Memang dia cita-citanya seperti itu. Oke, jadi gimana dong kita menguji karunia tiruan? Yang nomor 10 ya, kita lihatnya. Yang pertama adalah gimana ngujinya? Yang pertama kita lihat
Gimana orang yang mempunyai karunia itu praktek karunianya? Yang pertama, ada nggak buah kehidupan pada orang tersebut? Nah, yang paling gampang kita ingat buah itu adalah buah roh. Buah roh itu apa saja? Coba sebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, Terus, udah. kesabaran. Oke, 9 ya. Sabaran kurang 1 ya. Oke, jadi ada 9 buah roh. Itu bukan buah-buah roh loh ya. Buah roh itu 9-9-nya itu buah roh. Kita nggak bisa pilih salah satu. Ya. Nggak bisa. Nah, jadi paling mudah kita lihat dari kehidupan orang itu, buahnya gimana. Ada nggak dia kasihnya? Ada nggak dia damai sejahteranya? Sukacitanya ada nggak? Sabarannya ada nggak? Kebaikannya enggak, ada enggak, pelit apa enggak, dia murah hati atau pelit, ada enggak dia pengendalian dirinya, atau dia sedikit-sedikit ngamuk, tersinggung, ada enggak kayak gitu ya. Kita lihat tuh. Kemudian ada enggak kelemah lembutannya. Artinya lemah lembut tuh kalau dijahatin enggak bales. Nah itu, lemah lembut ya, enggak bales. Ada enggak seperti itu? Setia enggak dia tuh untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan, setia nggak dia sama Tuhan? Atau dia bisa juga melayani kalau heboh aja, kalau melayani orang sedikit nggak mau, misalnya ya. Kita lihat dan mengamati buah roh yang buah-buah kehidupan pada orang tersebut, itu bukannya seketika. Kalau kita menilai seseorang tuh nggak bisa begitu ketemu menilai. Nah itu repot. Kalau kita ketemu langsung menilai, ya belum tentu karena memang orang tuh moodnya beda ya, mungkin hari ini lagi pengen ngambek gitu ya, lagi kurang tidur atau tekanan darahnya lagi naik jadi kepengen marah. Maka ketika kita ketemu sama orang itu, ini orang sakti ini misalnya ya, orang sakti dalam Tuhan ya, terus dia persis lagi mukanya lagi merah, lagi pengen ngamuk-ngamuk, terus kita langsung sebut nggak buah rohnya nih, ini mah nabi palsu, ini rasul palsu ini. Kalau seketika doang dinilai sama kita, kita bisa salah. Karena untuk melihat buah roh itu kita perlu waktu. Gimana kehidupan mereka, ya kehidupan mereka. Kita sekali lagi ya tidak bisa menilai orang dari pertemuan seketika. Jadi kita tidak bisa menilai buah roh seseorang itu pada waktu saat itu seketika, nggak bisa. Kita harus menilai. Kita bisa mengamati kehidupan dia mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita lihat buahnya ada enggak. Selain karunia, buahnya ada enggak. Karena sekali lagi, di surga itu karunia enggak dihitung ya. Kita udah menyembuhkan orang berapa, enggak dihitung. Udah bikin mujizat, ngusir setan berapa, enggak dihitung. Ngajar berapa, enggak dihitung juga. Berbahasa roh apalagi, enggak dihitung. Tapi yang dihitung nanti buahnya, buah dalam kehidupan kita tuh ada enggak? Tuh ya. Nah, kalau soal buah itu ingat bahwa kita harus selalu mendengar firman Tuhan. Kalau di perumpamaan penabur, ada yang waktu ditaburkan benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, langsung dimakan oleh burung. Jadi kalau mendengarkan sama ngelamun itu ya, nolak, udah nolak. Saya udah tahu yang kayak gitu, ngapain saya dengerin? Ya saya juga rada-rada congkak gitu ya. Saya kasih tahu waktu saya kecil. Jadi waktu saya kecil itu, saya senangnya baca Alkitab anak-anak. Saya hafal tuh ya Alkitab. Saya ingat Alkitabnya hijau yang besar itu ya. Maka ketika guru sekolah minggu mulai ngajar, saya udah tahu ceritanya. Jadi kadang-kadang saya apatis aja, udah tahu saya. Malah guru sekolah minggu kalau salah saya tahu ya. Oh salah, guru sekolah minggu kalau panik kan lucu kan. Nah ini kalau panik lucu loh. Dia bisa cerita begini, anak-anak, Yakub itu dibawa ke Mesir. Dia dijual sebagai budak. Kemudian dia kerja di rumah seorang pembesar istana namanya Potifar. Maka Yakub terus bekerja dengan rajin. Nah, misalnya gitu. Itu sebenarnya Yakub apa siapa sih? Siapa ya?
Salah ya? Salah apa benar ceritanya? Salah. Tahunya salah? Salahnya di mana? Kamu juga nggak tahu salahnya? Wow, keren ya. Kamu nggak tahu salahnya? Bukan Yakub. itu itu bukan Yakub tuh ya, Yusuf itu ya. Oh, kamu berarti nggak dengerin tadi ya aku cerita ya. Aku cerita sepotong. Kalian harus cepat tangkap nih. Saya punya guru sekolah minggu gitu, saya ketawa. Aduh, ini kenapa jadi Yakub yang dibawa ke Mesir nih? Yang dibawa ke Mesir itu Yusuf, bukan Yakub. Yakub tuh papanya Yusuf. Wah, saya suka gitu. Saya kalau dengerin khotbah kadang-kadang, nah karena mengetahui pengetahuan ini, saya nggak dengerin nyamoti. Di Jakarta ini ada kebaktian yang bisa 6 kali ya, 5 kali. Sekarang udah mulai buka ya. Dan orang-orang itu saya paling ketawa ya. Ini peristiwanya nggak usah orang-orang ya, adik-adik saya sendiri itu kalau misalnya ke gereja dia milih yang khotbah siapa gitu hari ini. Kalau yang ini nggak mau, muter-muter ngantuk. Nah, misalnya ya. Terus apa? Yang ini nggak mau, ini lelet, yang ini apa segala. BL-nya juga dipilih. Aduh, ini kalau BL yang ini nggak enak. Nah, seperti itu ya. Sebetulnya kalau ke gereja itu bukan untuk memuaskan diri sendiri loh. Ke gereja itu untuk memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan gitu loh. Tapi orang-orang tuh akhirnya ke gereja itu untuk mendapatkan kepuasan buat diri sendiri. Di rumah judek jadi ke gereja, di rumah berantem sama istri ke gereja, di rumah pusing mana anak ya udah ke gereja, ngadem sedikit kalau di Jakarta itu ngadem ya. Terus milih para pengkhotbahnya. Jadi kita bisa mendengarkan mereka dan diberkati karena kita juga memberkati dia, kudunya gitu. Nah, jadi sekali lagi ya soal buah-buah kehidupan ini, sekali lagi buah kehidupan itu kita menilai dia untuk waktu yang lama, dan jangan lupa kita juga dinilai oleh orang lain. Jangan-jangan satu kali kita lagi melayani, wah ini mah pengajar palsu, mungkin kita dikatain gitu ya, bisa. Karena kita nggak tidak menghasilkan buah. Jangan lupa ya, menghasilkan buah itu penting. Menghasilkan buah itu penting banget. Itu menghasilkan buah itu dari kita sendiri juga perlu latihan yang luar biasa. Dan itu bayangkan pengendalian diri, waduh itu luar biasa. Kalau kita sering dikecewakan orang, sering dicaci maki, ya, digosipkan. Ini kayak saya di sini nih sering digosipkan loh. Nah itu gimana tindakan kita? Apakah marah? Apakah kita balas semua orang itu ya? Kalau orang-orang sini tuh istilahnya ada yang namanya ngonjoki. Ngonjoki itu artinya kalau kita dapat omongan dari orang, katanya si Anu tuh tante kayak gini loh. Tante tuh, saya ngonjoki orang itu, saya datengin orang itu namanya ngonjoki. Kamu yang ngomong kayak gitu ya? Emangnya mau ngomong kayak gitu ya? Misalnya, nah itu pasti orangnya itu nanti enggak, saya enggak gitu. Nah, karena lidah tidak bertulang kan, jadi ngaco lah pokoknya ya. Itu. Jadi kita perlu latihan banyak soal buah roh itu dalam hidup kita, terus-menerus latihannya seumur hidup. Nah, itu nanti akan dinilai. Jadi kita menilai karunia Tuhan juga yang pertama, ada enggak buah roh dalam hidup orang itu. Ya. Kemudian yang kedua, itu kira-kira orang itu meniru melakukan meniru atau melakukan karunia itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk menarik orang kepada dirinya sendiri biar dianya populer. Yang ada orang yang memang kayak gitu sih. Harusnya kan memuliakan Tuhan, orang karunia itu dikasih kok. Tapi ini ternyata buat dirinya sendiri biar lebih populer, biar lebih hebat. Nah, nanti kalau orang lain yang ngomong, kamu jangan ikut-ikut, kamu iri ya, saya hebat, jadi kamu iri, misalnya gitu ya. Itu menarik orang untuk dirinya sendiri. Lama-lama karena dia biasa jadi raja kayak gitu ya, jadi pembuat mujizat atau ngusir setan yang hebat, maka dia pengen diperlakukan sebagai raja. Ada juga pengkhotbah yang menarik orang itu untuk dirinya sendiri. Misalnya dia juga
kalau diundang ke satu tempat dia pasang tarif. Itu saya udah dengar tuh, ada yang pasang tarif, naik pesawat harus yang di kelas 1, terus hotel juga harus yang bintang 7 kalau bisa ya. Seperti itu ya. Bintang 5, bintang 4, bintang 5 gitu ya, maunya seperti itu. Dia merasa sudah populer, jadi harus dapat penghormatan dari orang lain. Tapi sebetulnya semua yang kita kerjakan karena karunia itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu milik Tuhan semuanya. Dan untuk membantu saudara-saudara seiman kita lainnya. Membantu juga penginjilan supaya Injil dapat diberitakan dengan kuasa Tuhan. Tuh ya, kita akan mengamati. Jangan sembarangan kalau menghakimi orang ya. Menghakimi langsung ketemu orangnya langsung nggak suka, itu jangan menghakimi sembarangan. Kita tahu kita manusia, kita punya range ya. Kadang bisa hati senang, muka berseri-seri. Kadang lagi jengkel, dia mukanya bisa merengut ya. Kadang-kadang lucu juga ya, nanti kamu akan melihat bahwa jemaat atau orang-orang di sekitar kita, karena kita itu adalah pelayan Tuhan, menuntut hal yang lebih dari kita. Misalnya ya, saya ketemu ada seorang pendeta di sini, pada suatu ketika jemaatnya tuh ngambek, nggak mau ke gereja lagi, ngambek ya. Dia cerita-cerita, iya itu si ibu tuh naik beca kemarin, nggak ngeliat ke saya, sengaja sombong sekali. Ibu pendeta ini waktu ditanyain, Bu, kemarin nggak nyapa sama itu, aduh saya tuh nggak lihat, ya saya nggak lihat sama sekali dia ada di mana sih, saya nggak ngeliat. Saya karena mungkin saya lagi ngelamun, walaupun lewat di depan rumahnya dia, mungkin saya lagi ngelamun. Bisa juga kan? Kita juga manusia jadi bisa ngelamun ya. Tapi jemaat, orang lain yang kita ajar, yang kita kita servis, ya kita layani, itu menuntut kita untuk berbuat kayak Tuhan gitu loh. Kita harus tahu kalau lagi sakit, harus tahu lagi harus bersih. Saya udah sakit udah lama, itu si pendeta nggak datang. Nah, kitanya juga bukan Tuhan, kalau memang nggak ada yang ngasih tahu, mana kita tahu ya kalau dia sakit itu misalnya ya. Saya punya masalah, pendeta saya emang nggak peduli sama saya. Wah, kita dituntut sama orang lain seperti itu ya. Tapi kita nggak boleh marah ya, memang kayak gitulah tuntutan jemaat. Oke ya, jadi yang terutama adalah Kristus harus dimuliakan. Nah, sekarang yang ketiga, kita lihat apakah ketika dia mempraktekkan karunia itu, dia menunjukkan ekstremitas dalam pengajaran atau dalam kehidupan pengajarannya ya, pekerjaannya ya. Jadi dia anggap pandangannya dia yang benar tuh paling benar dia, orang lain salah semua. Jadi dia merasa saya nggak seneng ketemu sama orang lain bodoh-bodoh. Saya mending menyendiri aja, gitu ya. Ini orang yang kayak gini nih repot juga ya, karena yang dia kita tahu kalau misalnya Alkitab tuh penafsir Alkitab banyak banget. Tapi ada orang yang memang maunya miliknya dia sendiri yang paling benar. Ya, jadi akhirnya suka menyendiri aja. Nggak suka bersekutu dengan tubuh Kristus lainnya. Karena dia merasa lebih hebat dan pandangannya yang paling benar. Udah pernah ketemu belum orang yang anggap dirinya sendiri itu paling benar, orang lain salah aja? Udah pernah ketemu kayak gitu? Pernah ya. Dalam hidup ini ada loh orang-orang yang kayak gitu. Termasuk pendeta, mengajar dan seterusnya ya. Itu ada yang kayak gitu. Saya juga sering ketemu orang kayak gini. Jadi kalau diajak ngomong susah karena dia anggapnya paling benar gitu. Nah, sekarang kita lihat seterusnya. Ada pembagian kategori karunia Roh Kudus ya. Ini pembagiannya. Kita lihat nomor 1. Ada namanya karunia pewahyuan. Nah, karunia pewahyuan itu ada 3. Karunia pewahyuan itu ada 3 dan dia yang pertama adalah, jadi karunia pewahyuan itu karunia untuk mengungkapkan sesuatu yang masih tersembunyi, ya, mengungkapkan sesuatu, karunia pewahyuan. Jadi yang pertama itu nanti hikmat, kemudian berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian membedakan roh. Ya, sekarang hikmat dulu.
Ini dari karunia pewahyuan yang paling utama adalah perkataan hikmat. Definisinya adalah kemampuan untuk berbicara yang dipenuhi oleh akal budi Allah dalam menghadapi sesuatu. Lebih berhubungan dengan bagaimana harus bertindak. Jadi kalau hikmat itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa datang, masa akan datang. Belum terjadi, jadi kita sudah ngomong soal hikmatnya itu belum terjadi, sudah diceritakan, sudah diomongkan ya. Coba kita lihat di Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11 coba. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Ada yang membacakan? Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Oke ya. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang diperhadapkan ke satu pengadilan untuk mengadili si perempuan yang berzina tadi. Jadi Yesus tidak bicara, tapi ketika dia bicara kata-katanya itu berhikmat. Nah, berhikmat. Dia mau menunjukkan bagaimana sih kita harus bertindak untuk yang akan datang, tindakan apa yang harus kita lakukan nanti. Ya, nanti. Sebelum dilakukan ini sudah dipesankan oleh Yesus. Yesus berkata untuk tindakan yang berikutnya. Jadi misalnya kepada orang-orang yang akan merajam, Tuhan Yesus bilang, ya sudah katanya, karena siapa yang tidak berdosa silahkan melempar batu yang pertama. Nah, maksudnya dari kata-kata yang sepotong itu, Yesus mau bilang, kamu tahu nggak di masa yang akan datang atau tindakan kamu yang berikutnya jangan cepat-cepat kamu menghakimi orang lain karena kamu juga orang berdosa. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi untuk melangkah di masa-masa yang akan datang, ini kata hikmat itu artinya begitu. Kamu hati-hati, kamu pengennya orang lain dihukum, padahal kamu sendiri adalah orang yang berdosa. Makanya ketika Yesus bilang, ya udah kalau kamu memang ini ada yang tidak berdosa, silahkan yang tidak berdosa melempar batu yang pertama. Gitu ya. Jadi orangnya akhirnya bubar sendiri ya karena mereka ngaku berdosa ya. Nggak mungkin ada yang berani ngaku saya nggak berdosa, nggak mungkin karena dari kecil udah berdosa dia, udah bohongin orang tua segala macam. Kita baca di situ maka mereka meninggalkan Yesus dimulai dari yang tua. Nah, semakin tua orang semakin banyak dosanya. Ingat tuh ya, kamu masih muda ya, yang kami nih para mengajar udah tua-tua kan, nah itu semakin tua-tua itu semakin banyak dosanya, makin tambah umur makin tambah dosanya ya, seperti itu. Kalau kita ulang tahun, kita diraya-rayain mewah-mewah itu buat apa sebenarnya? Orang kita nambah umur, nambah dosa, terus
udah gitu selain nama dosa kita juga semakin tambah deket dengan kematian kan, umur kita berapa gitu ya. Jadi ngapain juga kalau ulang tahun pakai segala macam diistimewakan, rame banget. Ngapain gitu loh ya. Gitu kalau saya sih. Nah, jadi kata-kata hikmat Tuhan itu seperti itu. Orang-orang itu mulai begitu Yesus ngomong, ya silakan yang tidak berdosa melempar batu yang pertama kepada perempuan ini. Itu sebetulnya orang-orang Farisi itu sebetulnya mau nangkep Yesus tuh, maksudnya gini ya. Kalau Yesus bilang jangan dilempari, ini kan manusia, maka orang Farisi itu mau bilang gini, ya kamu melangkahi, kamu melawan hukum Taurat, kamu bukan murid Musa, kamu bukan orang Yahudi. Kalau Yesus, karena Yesus ngajarnya kasih terus ya. Kalau Yesus bilang ya udah lempari aja, mereka akan ngomong, walah ngajarnya kasih, tapi ternyata boleh melempari wanita yang berzina ini. Jadi orang Farisi itu pengen menjebak Yesus saja. Sebetulnya kalau ada orang berzina itu ya masih harusnya ada lelakinya dong. Memang perempuan itu berzina sendirian apa? Kenapa yang lelakinya nggak dibawa ke situ? Cuman perempuan itu aja menangkap basah perempuan itu. Cuman perempuan itu aja, laki-lakinya enggak. Yesus tahu pikiran mereka karena dia ngomong, ya sudah, kalau kamu mau melempar, dimulai dengan orang yang tidak berdosa, lempar dulu yang pertama. Maka mereka meninggalkan Yesus, dimulai dengan yang tua. Keren ini ya, itu Alkitab mencatat dengan pas, mulai sama yang tua. Nah kemudian setelah mereka semua pergi, Yesus tanya sama teman itu kan, mana tuh orang-orangnya yang mau melempari kamu? Kata perempuan itu, pada pergi semua Tuhan. Ya sudah, kata Yesus. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini kata-kata hikmat. Untuk kamu bertindak di masa yang datang, aku mengampuni kamu saat ini, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata hikmat ya. Nanti kita akan lihat kata-kata hikmat yang lebih terang lagi. Nanti kamu lihat di ayat berikutnya kan ada di ya. Tapi kita akan lihat ke kata-kata yang ini, perkataan pengetahuan. Karena berkata-kata tentang pengetahuan ya. Nah, berkata pengetahuan ini kan tadi karunia kewahyuan, karunia untuk mengungkapkan sesuatu, yang karunia untuk mengungkapkan sesuatu. Yang pertama adalah karunia hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, berkata-kata dengan pengetahuan dengan hikmat tuh dekat ya, dekat nih. Tapi kalau perkataan pengetahuan itu adalah menyampaikan pengetahuan dan kebenaran Allah tentang sesuatu, seorang, keadaan, lingkungan yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya tuh perkataan pengetahuan itu adalah kejadian yang sekarang atau yang sudah lalu, kejadian yang sekarang dan yang sudah lalu. Kalau hikmat itu adalah yang nanti akan datang. Tetapi kalau perkataan pengetahuan adalah mengetahui seseorang nih, keadaan seorang saat ini. Itu ya, saat ini. Ayo kita lihat di Yohanes 1 ayat 47 sampai 50. Silakan ada yang baca? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-47 sampai yang ke-50. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel?" Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Amen. Oke ya. Jadi perkataan pengetahuan itu seperti Yesus itu jelas banget. Jadi waktu Filipus membawa Natanael, langsung Yesus bilang kan, nah ini anak Israel yang luar biasa, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah ya, pertama itu kan mungkin bisa bahasa basi ya,
ngomong kayak gitu, tapi omongan kedua itu yang perkataan pengetahuan yang sangat jelas yang Tuhan Yesus miliki adalah, sebelum Filipus datang membawa kamu ke sini, aku lihat kamu ada di bawah pohon ara. Padahal Yesus waktu itu jauh dari tempat Nathanael dan Filipus itu. Emang dia matanya kemana? Kok bisa jadi dia tahu? Apa dia ngintip gitu? Enggak juga. Yesus ada di tempat yang jauh, tapi dia lihat, oh kamu itu tadi ada di bawah pohon ara. Nah, gitu ya. Keadaan tadi Tuhan Yesus tahu, itu namanya perkataan pengetahuan. Keadaan tadi dan keadaan sekarang bahwa Filipus itu adalah anak bangsa Israel yang luar biasa, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, ini satu pengetahuan yang luar biasa. Saya tanya sama kamu, kalau lagi Yesus memilih Yudas Iskariot, tahu nggak dia? Kalau nanti bakal menjual. Tahu. Kira-kira. Tahu. Dia tahu ya, itu hikmat, dia ngerti ya. Jadi waktu dia milih Yudas Iskariot jadi muridnya, sebenarnya alasannya apa? Apa karena supaya ada pengkhianat apa? Di antara ke-12 muridnya itu gimana? Saya yakin sekali bahwa Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan Yesus bukan karena dia nanti akan menjual Yesus, tetapi dia melihat kelebihan Yudas Iskariot, seorang patriot sejati. Ya. Dia seorang pembela bangsa Israel. Dia orang yang luar biasa, tidak suka tidak suka dijajah dan seterusnya. Itu Yudas Iskariot, dia punya patriot, dia punya hati yang besar, hati yang kuat, dan dia cocok jadi murid Yesus. Makanya Yesus nggak menganaktirikan Yudas loh. Waktu murid-muridnya disuruh pergi berdua-dua untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, Yudas juga melakukan hal yang sama. Yesus pasti punya satu pengharapan bahwa kalaupun dia tahu Yudas nanti akan menjual dia, harapannya dengan ajarannya dia sungguh-sungguh, Yudas itu tidak usah mati gantung diri. Dia juga tahu kalau Petrus menyangkal dia harapannya Petrus kembali pada dia, walaupun sudah menyangkal Yesus 3 kali gitu. Dan memang Petrus kembali, tapi sayangnya Yudas menggantung diri gitu loh. Ibu Rebecca, pilihannya itu ya. Itu ada, kalau adik-adik ada pengalaman yang nyata waktu, enggak tahu, kan ada sebagian daripada adik-adik yang ada di sini, waktu berapa lama waktu yang lalu ada kejadian di mana ada berapa pasang yang melakukan dosa begitu berulang kali, lalu tanpa ada siapa yang melihat, tapi Tuhan memberitahu kan. Itu yang siapa yang ada waktu itu? Ada yang ingat nggak waktu itu? Iya, ingat Pak. Iya. Jadi itu yang disebut dengan karunia pengetahuan atau marifat ini. Ya, the word of knowledge kalau bahasa Inggrisnya. Jadi itu tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau Tuhan ungkapkan untuk suatu penyucian. Jadi saudara-saudara bisa tahu, dan yang belum pernah mengalami itu ya, itu boleh tanya kepada temannya gimana gitu. Jadi itu nanti dalam pengalaman, dalam pelayanan Anda semua, kalau saat Anda dekat kepada Tuhan juga, Tuhan bisa memberikan karunia-karunia itu juga gitu kepada Anda semua gitu ya. Itu jadi tentunya ada maksudnya, bukan untuk mempermalukan, tetapi memang untuk menyucikan. Tuhan memakai itu untuk penyucian daripada bisom ini. Ya, cuman itu aja saya komentarnya. Oke ya. Jadi sudah ada tahu bahwa karunia itu tidak hanya waktu zaman dulu, tetapi zaman sekarang pun masih berlaku. Tuh ya, yang kita harus tahu. Karunia itu kalau anggapannya orang lain udah nggak ada, itu zaman Rasul doang. Tapi ternyata sampai sekarang masih ada ya, masih. Oke. Sekarang kita lihat
Untuk perkataan pengetahuan dan perkataan hikmat ini suka bersamaan. Jadiannya tuh suka bersamaan. Ya. Itu misalnya ya, waktu Paulus itu ditangkap oleh Tuhan Yesus ya, ditangkap pada kutip. Jadi Paulus waktu itu kita lihat di Kisah Para Rasul 9 bahwa Paulus itu waktu dia menuju ke Damsyik mau memburu orang-orang Kristen di sana, mau dibunuh, mau disiksa, dia di jalan ditangkap oleh Yesus. Dia kena sinar yang luar biasa terangnya. Ya karena Tuhan Yesus itu kan wajahnya seperti matahari terik ya. Dari surga apalagi terang banget itu ya. Langsung kena sinar begitu, langsung matanya buta. Nah, coba ya. Memang Paulus itu orang yang luar biasa, dia sebagai orang Yahudi dia ngerti kitab, dia muridnya Gamaliel, kok dia orang pintar. Kalau zaman sekarang itu doktor STT, sekolah tinggi ya, sekolah tinggi teologi, doktor keluaran STT nih, keren nih Paulus. Dan ketika dia kena sinar seperti itu, dia langsung bertanya, siapa engkau Tuhan? Dia pasti tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan orang-orang, karena dia jatuh dari kudanya seperti itu. Terus Tuhan bilang, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Wah, itu keren ya. Dan dia langsung kapok ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini murid yang dipilih Tuhan Yesus juga ya, rasul. Menurut saya sih di surga nanti 12 rasul termasuk Rasul Paulus, bukan Matias. Karena Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan sendiri, ketemu sama Tuhan. Dipilih sama Yesus, dipilih oleh Yesus. Nah, langsung dia dibawa ke kota Damsyik. Dan di Damsyik itu ada seorang murid namanya Ananias. Paulus di situ dia berdoa 3 hari, dia nggak makan, nggak minum, dia berpuasa ya. Orang Yahudi juga sangat hebat dalam puasa. Kemudian Tuhan ngomong sama Ananias, murid Yesus ini. Ananias. Nah, Ananias bilang, iya Tuhan. Nah, ini orang yang dekat sama Tuhan langsung tahu tuh suaranya Tuhan ya. Kalau kita dipanggil namanya, bingung nggak? Yang manggil Tuhan apa yang manggil setan nih, yang suka manggil ya. Kita harus bedakan suara Tuhan sama suara Tuhan. Suara setan. Kata bilang, Ananias. Kata Ananias, iya Tuhan. Kata Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Nah, itu namanya karunia pengetahuan tadi ya. Nih kamu ke sana nih ya. Ini perkataan pengetahuan nih. Ini ada seorang di sana. Dia sedang berdoa. Nah, terus Ananias bilang, Tuhan. Nah dulu ayat 12 ya. Dan dalam satu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Paulus itu sebelum dia ditumpangin tangan, dia sudah dapat karunia hikmat. Ya, Paulus itu tadi dia dalam satu penglihatan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini karunia hikmat ya. Paulus sudah dapat, keren ya. Sebelum dia jadi murid Yesus, sebelum terima Yesus ibaratnya. Mungkin dia udah terima Yesus mungkin ya, kapok dia ya, karena dia udah melihat Yesus sinarnya itu tadi. Jadi dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan dia mungkin 3 hari itu dia bergumul, dia berdoa, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kembali dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama. Tetapi firman Tuhan padanya, pergilah. Nah, lihatnya, ini karena hikmatnya. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namamu kepada bangsa-bangsa Israel. Gitu ya. Serta raja-raja. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Yesus bilang, kamu tetap pergi kepada Saulus waktu itu. Karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain. Aku akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Artinya bukan Tuhan mau
memukuli dia sampai mati karena gara-gara dia mengejar-ngejar orang Kristen. Enggak begitu. Dia akan menderita karena nama Kristus dan Yesus sudah tahu. Ini namanya perkataan hikmat. Ya, jadi pengetahuan dan hikmat itu sering berbarengan. Ada beberapa kali di firman Tuhan yang seperti itu. Misalnya seperti Filipus waktu dia datang ke Sida-Sida, itu juga karunia hikmat dan karunia pengetahuan beriringan ya, berjalan bersama-sama seperti itu. Nah, jadi ini adalah karunia pewahyuan adalah untuk mengungkapkan sesuatu. Karunia ini tadi ya. Yang pertama ini adalah untuk mengungkapkan satu. Nomor 3 sekarang untuk membedakan roh ya. Nah, sekarang ini perkataan karunia untuk mengungkapkan sesuatu itu yang ketiga, membedakan bermacam-macam roh. Nah, itu membedakan roh apa yang sedang bekerja di balik seseorang atau kegiatan atau situasi. Nah, coba kita lihat di contoh dalam Alkitab dulu. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Ini perkara. Coba ada yang baca? Kita lihat Kisah Para Rasul. Pasal 16 ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Ya, jadi ini waktu Paulus ada di tempat sembahyang, ada seorang perempuan yang ngomongnya, kasih tahu orang-orang, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan kepada keselamatan. Omongannya benar nggak? Omongan perempuan ini benar nggak? Benar kan? Benar kan? Orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitahukan padamu jalan kepada keselamatan. Benar ngomongnya, benar dia. Dia kasih tahu. Paulus berkhotbah. Terus dia kasih tahu lagi sama orang-orang. Orang ini adalah hamba Allah. Dia memberitahu kepada kamu jalan keselamatan. Benar lagi, omongannya mah benar. Terus sekali lagi dia ngomong misalnya ya, berkali-kali karena dia berkali-kali ngomongnya. Orang ini adalah hamba Allah. Dia akan membawa kamu pada jalan keselamatan. Kerenlah itu orang. Tetapi Paulus tahu bahwa yang berkata-kata itu bukan roh Tuhan. Bukan juga dia sendiri, tetapi ada roh di balik dia. Iblis yang akan mengacaukan khotbah, mengacaukan firman Tuhan yang sedang dia sampaikan. Karena itu dia menengking perempuan itu, bukan perempuan itu ya, roh yang ada di dalam perempuan itu supaya keluar. Dan roh yang di dalam perempuan itu keluar. Nah, ini namanya karunia untuk membedakan roh. Kita harus tahu, ini sebenarnya karunia membedakan macam roh, kita harus minta benar-benar karena kita hidup di dunia ini juga diliputi, dilingkungi oleh orang-orang dan setan-setan dan roh jahat dan orang mati dan orang-orang yang suka tidak benar, ya, munafik ya, seperti itu dan seterusnya. Harus ada pembedaan nih siapa ini. Nah, waktu berapa saat yang lalu dulu ya, berapa ya, mungkin ada kira-kira sebelum Ratna meninggal ya. Itu kami pergi ke satu daerah di sini ya, saya, Ratna dan Linda itu karena kami sering besuk ke kemana-mana, berdoa keliling dan seterusnya. Kami pergi ke satu tempat namanya Rehobot. Di Rehobot ini itu dulu mungkin tahun berapa ya? Mungkin 50 tahun yang lalu mungkin ya, atau berapa ya? Bukan 50 ya, mungkin sekitar itulah. Itu adalah satu tempat di mana penduduknya semua orang Kristen. Makanya ada gereja GKP di situ ya, Kristen Pasundan ya. Dulu ada orang bulenya juga, orang Belanda yang tinggal di situ yang ngajar mereka. Nah,
Tapi sekarang memang mereka tinggal 50% ya. Gerejanya masih besar dan mereka hidup rukun sih. Karena mereka menikah dengan orang muslim. Jadi 50 muslim, 50 Kristen. Nah, satu kali kami pergi ke tempat itu, bertemu dengan seseorang, saya diajak untuk ke rumahnya, kami ngobrol-ngobrol orang Kristen nih ya. Ngobrol, cerita macam-macam gitu. Dia bilang saya juga punya karunia untuk menyembuhkan. Nah, seperti itu. Oh gitu ya, iya saya kalau ada orang sakit datang ke saya akan pijat, saya menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kami sih dengerin aja ya, dengar. Terus dia lama-lama dia bilang gini, saya tanya sama dia gimana caranya kalau itu menyembuhkan. Terus dia bilang, oh, gampang katanya, kita kan orang berkuasa, kita orang Kristen. Maka setiap kali saya mijat, saya bacakan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sambil mijat gitu ya. Terus udah gitu terus saya elus aja kakinya. Terus mulai dari saat itu saya langsung kayak saya terkejut lah, saya dengar loh kok ada yang seperti ini ya. Dan saya berusaha, karena saya dikaruniai oleh Tuhan karunia penglihatan ya, di Tuhan. Mungkin Allah juga ngeliat itu Jakarta mungkin begitu ya. Saya pengen tahu di dalamnya itu sebenarnya ngomong siapa ini, apa Tuhan, apa yang lain. Dan akhirnya saya mengerti bahwa yang di dalam misi ibu itu, yang kalau ada orang-orang tuh sampai itu buka praktek dukun dia ya, pada bayar ke dia juga, itu adalah roh jahat, bukan Tuhan, bukan karunia dari Tuhan, itu adalah roh jahat. Karena hidupnya juga tidak mencerminkan orang Kristen. Enggak, dia ke gereja karena udah kebiasaan dari kecil. Nah, jadi saya langsung kaget, oh aduh ini penghasilan yang luar biasa ini ya, dari doa Bapak kami. Nah, itu ya sebenarnya bukan karunia itu dari iblis. Itu iblis meniru sedemikian rupa sampai orang-orang terkecoh ya, tertipu, dipikir itu kesembuhan dari Tuhan padahal bukan. Nah itu ya, jadi seperti tadi Paulus ngomongnya benar, tetapi ternyata itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Jadi karunia itu menurut kalian perlu nggak kita miliki? Perlu. Perlu kan? Kalau kita misalnya pergi menginjil atau pergi ke tempat orang lain melayani dan seterusnya, kita perlu dapat karunia. Dan ingat ya, Tuhan memberikan pada kita karunia masing-masing. Ada yang menonjol ini. Tapi Roh Kudus itu membawa semua karunia ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, menguasai kita. Memang ada yang nonjol tuh tadi misalnya ya siapa tak kemarin tuh karunia bernubuat atau pengembalaan atau untuk mengajar gitu ya. Tetapi pada saat yang diperlukan itu bisa berfungsi. Seperti misalnya tadi ya, Paulus itu, dia omongan si perempuan ini tadi benar, tapi dia tahu bahwa yang di dalam si perempuan itu bukanlah roh Tuhan, yang bicara itu bukanlah roh Tuhan, bukan disuruh Tuhan, tetapi adalah iblis yang ingin mengacaukan firman Tuhan saat itu. Kami juga punya pengalaman seperti itu ya, ada seorang perempuan waktu beberapa saat yang lalu tuh ada kebaktian ikut perempuan muda, masih umurnya baru 18 atau 19. Nah, itu waktu saya khotbah dia meneriakkan haleluya, amin, gitu ya. Tapi dengan cara yang sangat mengacau sekali ya. Kemudian dia ketawa. Nah, dari ketawanya saya juga lihat ini bukan dari Tuhan, tetapi dari setan. Langsung ditengking aja, dah, daripada lama-lama. Tapi kita juga harus bedakan ya, sekali lagi, kalau itu memang dari Tuhan, jangan ditengking dong. Kita harus ingat murid-murid Yesus itu gimana? Waktu ada di tengah badai, di danau, Yesus datang, dibilangnya apa? Dibilangnya apa? Yesus jalan di atas air, dibilangnya apa? Hantu.
ngomongnya apa? Hantu, bayangin, hantu. Tuhan dibilang hantu, Tuhan yang datang dibilang hantu. Giliran hantu yang datang, setan datang, kita bilangnya Tuhan. Nah, itu repot. Karena itu kita harus punya aneh untuk membedakan roh ya. Supaya kita betul-betul tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari setan. Oke, sampai situ dulu ya. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Karena soal karunia ini sebenarnya cukup cukup sukar ya. Kita semua pengen punya karunia. Saya berdoa supaya kalian betul-betul dapat memanfaatkan semua karunia talenta yang Tuhan berikan untuk membawa banyak jiwa pada Tuhan. Amin. Amin. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Ada yang mau berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan